Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alhamdulillah. Nengok ramai juga ya. Ini nggak udur semuanya. Semoga Allah SWT selalu pilih kita dalam ketaatannya. Apalagi ini sudah masuk di bulan Maulid tanggal awal kan, sebagai lambang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak apa? Banyak bersolawat kepada beliau. Insyaallah banyak solawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga dengan diawali sholawat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diakui. Di dunia kita banyak sholawat, maka kelak akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kehidupan manusia. Manusia ini Allah ciptakan memang untuk kehidupan yang selama-lamanya. Manusia bukan kayak hewan. Hewan mati besok dibangkitkan, tapi tatkala udah saling mengkisos, ya udah. Nanti kalau sekarang di dunia ini kucing makan tikus, besok dibangkitkan lagi tikus makan kucing. Itu apa? Hewan. Baru di penghujung jadi apa? Jadi debu, hancur, selesai masalah. Maka orang-orang kafir kalau nengok itu ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku jadi debu saja ya. Kenapa? Karena diciptakan untuk kehidupan yang selamanya, kok disiksa terus. Masyaallah, naudzubillahi min dzalik. Maka manusia ini Allah ciptakan memang untuk kehidupan yang selama-lamanya. Maka begitu untungnya manusia dan begitu pula ada ruginya manusia. Siapa yang beruntung? Pertama adalah manusia yang beriman. Karena dengan iman Allah Subhanahu wa ta'ala akan entaskan manusia dari kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan gerbang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bencana yang paling besar dalam diri manusia ini apa? Bencana yang paling besar dalam diri manusia ini mati tanpa membawa iman.
Allah nggak murka kalau manusia kayak kita mati belum sempat punya Pajero, belum sempat punya Fortune, belum sempat punya apartemen, belum sempat punya apa dan apa. Allah nggak murka masalah-masalah itu, tapi kalau sempat kita mati tanpa bawa iman, di situ kemurkaan Allah ada di atasnya. Orang yang beriman mana air mana ya? Kering. Oh mantap. Bisa ambil kan? Lanjut, perkara yang paling penting dalam diri manusia berarti apa? Iman. Kalau bicara tentang masalah ubudiyah, sholat, Allah telah kasih waktu-waktu untuk manusia. Artinya ketika Allah telah tetapkan sehari 5 waktu, kalau dalam waktu-waktu sholat itu mungkin dalam sholat kita ada kekurangan, fardu itu bisa ditambal dengan sunnah-sunnahnya. Kewajiban zakat bisa ditambal dengan sedekah-sedekahnya. Haji yang sudah mampu bisa ditambal kalau ada banyak kekurangan dengan umroh. Kalau iman ada di waktu-waktu nggak ada. Terus bisa ada iman sunnah? Nggak ada. Maka bagaimana setiap diri kita ini berusaha untuk menyempurnakan iman kita, karena iman itu nggak kok di waktu-waktu, maka tiap waktu harus ada dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai maut menjemput diri kita. Begitu orang yang beriman. Orang beriman ini masih merugi kalau dia tidak berilmu. Maka urutannya iman, ilmu. Nikmat yang paling besar dalam diri manusia ini apa? Pertama ada iman, terus ada ilmu. Maka ilmu ini mesti harus kita gali. Ilmu akan muncul dalam diri kita manakala kita mau belajar akan masalah ilmu, sehingga fadilah-fadilah ilmu ini paling banyak, termasuk sedekah yang paling afdal ini apa? Mempelajari akan masalah ilmu, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu sangat dibutuhkan, karena seorang beramal tanpa ilmu bisa mardud. Kalau ilmu nggak diamalkan gimana? Sering kita dengar ilmu bila amalin kasajarin bila samrotin. Ilmu kok nggak diamalkan, laksana pohon yang tak berbuah. Nah, terus gimana ini? Kalau punya ilmu nggak diamalkan, manfaat nggak? Ilmu tetap masih manfaat. Setiap ilmu nggak mesti harus diamalkan semuanya. Nanti jangan lain tafsirannya. Artinya misalkan ya, kayak Ustadz pada saat ini misalkan
karena belum kemampuan sehingga belum wajib zakat, tapi mempelajari ilmu bab zakat, ada manfaatnya enggak? Manfaatnya. Kita saat ini belum saatnya, belum bisa umroh, belum haji, belum infak dan sebagainya, tapi mempelajari ilmunya penting. Bahkan ada yang kita nggak ngamalkan, misalkan Ustadz laki-laki nggak ada head kan? Ada? Nggak ada. Wong head itu memang darah yang keluar dari rahim perempuan, yang keluarnya bukan karena sakit atau karena. Nah, Ustadz kalau mempelajari bab head misalkan, bab toharoh siman head, tetap bermanfaat walaupun tidak mengamalkan, tetap bermanfaat. Itulah indahnya ilmu. Maka orang beriman rugi kalau tak berilmu, karena ilmu ini akan menghantarkan sampai akan melipat gandakan, akan mengangkat derajat seorang. Tatkala apa? Dalam diri manusia ada ilmu agama. Ilmu masih merugi. Seorang berilmu ini masih merugi tatkala dalam ilmu ini memang dia nggak mau mengamalkan. Nah, ini larinya lain lagi ya. Kalau tadi nggak setiap ilmu mesti kita bisa amalkan kan. Tapi orang yang berilmu nggak mau mengamalkan, lain ceritanya. Kita tahu nilai-nilainya sholat sunnah misalkan, kayak di malam hari, fadilah sholat malam, fadilah baca Al-Quran, fadilah bersolawat, nggak ada muamalkan, maka bisa akan merugi. Maka setelah iman, ilmu, amal, orang iman, orang ilmu, orang amal ini masih merugi tatkala dalam keamalannya ini nggak ada keikhlasan dalam hatinya. Kenapa? Karena ruhnya amal manusia ini ada dalam keikhlasan yang ada dalam sanubari hatinya. Jadi bagaimana setiap kita amal mesti didasari dengan keikhlasan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ada sampaikan dalam Al-Hikamnya, al-a'mal suwarun qa'imatun. Amal ini adalah laksana kayak patung saja. Kalau Guru Ustaz bilang dulu kayak patung, gambaran saja yang tegak. Maka namanya patung, walaupun berbentuk naga, berbentuk singa, sebesar apa? Sebesar kerbau, anak kecil pun nggak takut karena patung saja. Tapi kalau asli, oh jangankan kok singa sebesar kerbau, sebesar kambing aja bisa lari-lari kita. Kenapa? Karena asli. Ada naga, ada ular, tapi patung mana? Nggak takut. Coba kalau asli benar, nggak usah patung sebesar paha kalian masuk ke Pondok Putri mana gitu. Oh bisa terpirit-pirit dan lari sana lari sini karena takut ada ular. Nah, di sini makanya ruh dalam amal itu keikhlasan. Maka amal kita akan berwibawa, akan berkualitas, mesti didasari dengan keikhlasan. Kayak kalian ngaji, jangan ngaji karena program, bukan, jangan ngaji karena biar dianggap so'alimah atau solihah, bukan itu yang dimaksud. Walaupun nanti juga itu-itunya termasuk buah-buah secara zahirnya. Tapi yang pertama, tanamkan keikhlasan dalam hati, bahkan langkahnya semata mencari ridho Allah Ta'ala. Di penghujung, orang yang sudah ikhlas pun masih merugi. Orang beriman, orang berilmu, orang beramal, udah ikhlas masih ada merugi. Ruginya kenapa? Rugi kalau dia nggak mau mendakwahkan akan pentingnya ilmu-ilmu agama. Karena mendakwahkan, menyampaikan, mengajak orang lain dalam beramal agama ini akan sangat membuahkan kepada diri kita. Maka termasuk
pagi ini membincangkan masalah pentingnya ilmu. Maka afdhalus shadaqah, paling utamanya sedekah apa? Paling utamanya sedekah apa? Nabi sabdakan afdhalus shadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman. Afdhalus shadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Catat, afdhalus shadaqah an yata'allama al mar'u al muslimu ilman. Paling utama-utamanya sedekah itu seorang mau belajar, seorang muslim mau belajar akan pentingnya ilmu. Jelas dalam kurung di sini larinya tetap ilmu agama. Ilmu itu umum. Belajar masak pun ilmu. Masak ilmu, ngelas ilmu, masang bata ilmu, apa? Servis HP ilmu juga. Tapi biasa dalam fadilah-fadilah ilmu itu larinya kepada ilmu agama. Paling utamanya sedekah, seorang muslim belajar ilmu. Masih koma, belum titik. Setelah mendapatkan ilmu, thumma yu'allimahu akhahul muslim, kemudian mau mengajarkan ilmu itu kepada saudara yang muslim. Sedekah yang paling utama ternyata masalah belajar ilmu lalu mengajarkan ilmu. Maka setiap diri kita, dalam diri kalian juga mesti ditanamkan. Bagaimana sekarang saya jadi pelajar, tapi ke depan saya harus jadi pengajar. Ya, nggak harus di sini, nggak harus di mana saja, di mana saya singgah, entah di negeri orang atau di rantauan atau di rumah atau di kampung, entah di kota dan sebagainya. Maka bagaimana tanamkan dalam diri kita, sekarang saatnya cari ilmu, kedepannya mau mengajarkan masalah ilmu. Bukan berarti titik utama pengen jadi ustadz, ustazah atau kiai, bukan di situ. Ngajarkan ilmu nggak harus gitu. Silahkan kita mau jadi yang petani, yang peternak, yang pedagang dan lain sebagainya, mau kantoran, tapi ada misi utama. Di sini saya mau mengajarkan ilmu ke depannya. Kenapa? Karena dibilang sering kita dengarkan orang infak dermawan nilainya tinggi kan? Tinggi. Orang kurban tadhiyah akikah macam-macam nilainya tinggi. Sedekah nilainya tinggi. Bahkan sedekah bisa memadamkan kobaran api neraka. Namun setelah kita sama-sama membuka dalam Jami'us Shaghir, ada Nabi sabdakan afdhalus shadaqah ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahul muslima. Paling utama-utamanya sedekah, seorang muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan ilmu itu kepada saudara yang muslim. Ustaz, itu kan almar'u bukan almar'ah. Iya. Jangan berpikir itu berarti laki-laki, perempuan enggak. Banyak dalam riwayat, banyak dalam ayat, kadang seolah-olah dohir lafadznya kayak laki-laki saja. Tapi sebenarnya perempuan pun juga masuk di situ. Maka mesti kita tanamkan belajar ilmu yang sungguh-sungguh. Sekarang yang lagi dalam bangku ngapal Quran, sungguh-sungguh dengan ngapalnya. Maka nggak cukup dengan ngapal saja. Bagaimana
setelah selesai ngapal sungguh-sungguh dengan kandungan-kandungannya. Puncaknya mengamalkan serta mendakwahkan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul ibadah darajatan indallah yaumal qiyamah. Apa ini? Termasuk ilmu hadis yang kedua yang Ustaz baca dalam Jami' Shaghir ini, disabdakan afdalul ibadah darajatan indallah yaumal qiyamah. Paling utama-utamanya ibadah, yang paling utama-utamanya ibadah dalam segi apanya ini? Kemarin karena masalah tilawah Qur'annya, ini derajatnya paling utama. Maka derajat yang paling utama dalam ibadah ini apa? Indallah yaumal qiyamah. Derajat ibadah yang paling utama pada hari kiamat di sisi Allah siapa? Nah, ini pertanyaan siapa berarti? Karena riwayatnya seorang apa? Dalam riwayat adz-dzakirunallaha katsiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Afdalul ibad, saya ulangi, afdalul ibad darajatan indallah, tiralatnya afdalul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah adz-dzakirunallaha katsiran. Paling utama-utamanya derajat hamba Allah ini ibad ini orangnya tadi nampaknya kayak ada tak. Paling utama hamba ini bicara tentang derajatnya ya di sisi Allah pada hari kiamat, hamba yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka sampai ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Ya, bukan suruh tidur dengan tidur sebanyak-banyaknya kan? Di majelis pun tidur, ada yang tidur disentuh. Tahu? Di tengah enak kali. Allah firmankan bukan suruh tidur dengan tidur sebanyak-banyaknya. Di majelis tidur. Mana lagi? Ngaji tidur. Apa lagi? Saatnya makan tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Naudzubillahi min. Tapi tanamkan. Kita bacakan ya. Ustaz bacakan lagi biar kalau awal kurang pas. Afdalul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah adz-dzakirunallaha katsiran. Paling utama-utamanya ibad derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ini orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baru kemarin kita juga dengarkan dari Ustadz Arlanta yang lainnya bahwasanya besok orang masuk surga aja masih merasa rugi. Iya. Rugi apa? Ruginya bukan rugi kenapa di dunia dulu kok misalkan laki-laki istrinya nggak 4 atau apa? Ruginya kok dia nggak sempat punya lahan sekian luasnya atau punya apartemen sekian besarnya, sekian tingginya. Bukan itu. Maka dalam satu riwayat laisa yatahassaruna min ahlil jannah, nggak ada di surga kok menyesal. Illa marrat ala sa'atin lam yadhkurullah ta'ala fiha, kecuali ada sesaat terlewatkan enggak buat zikir pada Allah Ta'ala, ini besok akan nyesal kali. Nyambung dengan hadis ini, afdalul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah adz-dzakirunallaha katsiran. Ternyata ibad yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ini orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala.
Masalah lafdiyahnya, zikir ini umum. Kita baca Al-Quran termasuk zikir, sholat termasuk zikir, atau lafaz-lafaz zikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini namanya zikir yang sudah dirangkai. Kalau dipotong gimana Ustaz? Kalau subhanallah aja ya enggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar. Boleh aja. Tapi yang bentuk rangkaian boleh juga. Intinya bagaimana diperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Santri Ustaz, iya, santri pun tetap bisa juga kan. Pandai-pandailah membagi waktunya. Saatnya belajar, belajar. Saatnya tidur, tidur. Saatnya makan, makan. Saatnya main, main. Saatnya zikir, berzikir. Kalau udah tersusun, udah rapi, udah bisa. Kalau bisa zikir, ya udah di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Nunggu Ustaz belum datang-datang sambil banyak berzikir. Zikir gak harus kumat kamit, dalam hati pun jadi. Maka intinya dalam zikir bagaimana Allah munculkan dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Nah, di situ kita mesti akan tahu seperti ini kalau kita mau belajar. Maka sehubungan dengan riwayat tadi, ahli surga ini gak ada yang nyesal kecuali ada sesaat yang terlewatkan gak zikir pada Allah Ta'ala. Ulama katakan, ada sebagian ulama katakan, kita satu nafas gak ada zikir kepada Allah, besok akan menyesal kali. Oh, Masya Allah. Maka kalau ingat seperti itu, tiap hari berapa nafas yang kita lewatkan gak ada zikir pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Apalagi ada saudara kita yang sholat pun gak terjaga. Jangankan terjaga, mengerjakan 5 waktu aja kadang masih ada yang lubang-lubang. Entah mungkin maghribnya saja sama isaknya, kalau subuh entah bangunnya jam berapa, kalau zuhur entah sibuk dengan kerjaannya, asar masih main dan sebagainya. Memang suatu hidayah. Tapi kembali lagi, mesti bagaimana dikuatkan dengan belajar ilmu-ilmu agamanya, sehingga dengan ilmu agama ini akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang betul. Maka mesti kita tanamkan bahwasanya al ilmu itu imamul a'mal. Ilmu ini adalah sebagai imam dalam amal-amal kita. Artinya apa? Kita beramal mesti punya landasan. Kita beramal punya landasan, punya dasar. Dasar syukur yang ada dalam Al-Quran. Kalau nggak ada hadis, landasannya kalau nggak ada ditemukan di hadis, paling nggak ijma ulama, termasuk ijma qiyas itu. Ini adalah dasar-dasar yang mesti kita buat, jangan asal-asalan saja. Maka seorang yang berilmu bagaimana beramal menggunakan ilmunya juga. Mana lupanya nih? Alhamdulillah, hadirat, ada hadirinnya ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehubungan huruf hamzah ada Nabi sabdakan afdhalul kalam. Afdhalul kalam apa? Afdhalul kalam yang tadi kita sebutkan apa? Afdhalul kalam, paling utama-utamanya kalam apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Masya Allah, Nabi sampaikan gitu.
paling utamanya kalam adalah melantunkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita pengen muncul dari kalam kita ini perkara-perkara yang utama, yang berfaedah, yang bermanfaat, maka sering lantunkan zikir-zikir seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Subungan Hamzani dalam Jami' Shugir ada disebutkan afdalul mu'minin islaman man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Paling utamanya orang beriman, paling utamanya orang beriman. Ini bicara tentang keislamannya ya. Nanti ada Islam sempurna, mukmin pun mukmin sempurna. Bicara tentang masalah keislamannya, siapa dia? Seorang yang mana orang-orang muslim lainnya ini bisa selamat dari lisan dan tangannya. Paling utamanya orang beriman, ini kalau bicara masalah keislamannya, siapa dia? Seorang yang orang-orang muslim lainnya bisa selamat dari lisan dan tangannya. Perbuatannya dia, langkah-langkahnya dia, ide-idenya dia bikin orang lain selamat. Omongannya, pekerjaannya menyenangkan orang lain. Targetkan dalam diri kita, jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan bikin malapetaka untuk yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana bisa untuk menyenangkan orang lain? Terus wa afdalul mu'min imanan, paling utamanya keimanan orang mukmin ini apa? Dalam riwayat ini disebutkan ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Khuluqan, kalau khalqan diharokati dengan harokat fathah jadi makhluk, tapi kalau didomahkan jadi khuluqan, ini adalah pekerti akhlaknya dia. Maka orang mukmin yang paling utama imannya ini adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Terus lanjutan riwayat ini wa afdalul muhajirin. Siapa? Wa afdalul muhajirin, paling utamanya orang yang berhijrah. Apakah yang dari Jawa ke Jambi, atau yang dari Jambi ke Jawa, atau yang dari Indonesia ke Timur Tengah, atau ke Kairo, atau ke Pakistan, atau mana? Oh, ternyata yang disebutkan bukan masalah yang perginya makin jauh, yang perginya dengan bawa beban yang berat, bukan di situ. Tapi di riwayat ini disampaikan afdalul muhajirin man hajara manahallahu ta'ala anhu, orang yang mau menghijrahkan perkara yang Allah larang darinya. Jadi sering kita dengar hijrah ini bukan cuma hijrah dohiriyah aja ya. Ada dohiriyah, ada ruhiyah, ada badaniyah, ada ruhiyah. Dohiriyah berarti lawannya ada badaniyah. Kalau hijrah yang secara fisik, secara badaniyah, ya udah. Dulu Nabi pernah hijrah bersama sahabat dari Mekah ke Yasrib. Waktu itu belum jadi Madinah Munawwarah. Yasrib kota biasa aja. Asbab hijrahnya Nabi banyak perubahan secara fisik, secara agama, secara moral manusia, sangat-sangat banyak perubahan. Nah, namun hijrah itu disampaikan setelah pada
Yaumul Futuh dulu. La hijrata badal fathi. Oh, setelah Fathu nggak ada hijrah lagi. Oh, tapi ulama katakan kalau hijrah ruhiyah itu tetap berkelanjutan. Kita mesti hijrahkan. Hijrahkan apa? Menghijrahkan yang sukanya maksiat bagaimana jadi suka taat, yang dulunya katakanlah sering tinggalkan sholat jadi rajin menjaga sholatnya. Mesti harus kita tanamkan seperti itu. Hijrahkan perkara-perkara yang Allah larang. Allah larang kalau kita ini memakan benda yang haram, atau membunuh saudara, zina lain sebagainya. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam perkara itu. Yang di penghujung, wa afdalul jihad, perjuangan yang paling utama. Siapa? Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla. Masya Allah, paling utama-utamanya jihad adalah seorang yang bermujahadah akan nafsunya. Yang nafsunya pagi ini kayaknya pengennya tidur aja misalkan, bisa jadi. Apalagi habis hujan, cocok kali cuacanya ini kalau tidur. Tapi ingat, masih punya tanggungan hafalan, masih punya tanggungan nanti belajar, masih ada mau nyuci, masih ada singkat cerita tinggalkan tidurnya untuk mempersiapkan, menyempurnakan pelajaran pendidikan agamanya. Oh, ini bagian dari jihad yang paling utama, jihad melawan hawa nafsunya. Nah, maka kita mesti tanamkan dalam diri kita, kalau ada perkara-perkara yang kiranya kita ini kok berat kali, ini mesti berarti nafsu lagi agak ngajak kepada perkara itu. Oh, kita tanamkan, kita langkahkan, kita paksakan. Kalau misalkan ya, kalian mau sholat tahajud, lah kok gerimis, apalagi hujan, berat kali, nengok kawan pun belum pada bangun. Tapi teringat fadilahnya besar. Oh, kita tanamkan. Oh, disinilah mungkin Allah akan kasih ridho terhadap saya. Nah, kalau tertanam disinilah, kok rasanya berat kali mau amal ini ya. Di sini mungkin ridho Allah Taala. Disinilah mungkin amal saya yang akan Allah terima. Disinilah yang mungkin Allah sedang pandang lirik kali. Yang lain pada tidur, wan nasun niyam, manusia yang lain kawan-kawan lagi pada tidur, kok mau menyempatkan bangun dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan amalan-amalan lainnya, atau dengan belajarnya. Mujadah yang paling besar seperti kalian dalam bangku santri ini apa? Belajar ilmu agama tanpa menafikan yang lain. Bukan berarti puasa nggak utama, sedekah nggak utama, bukan, utama juga. Sedekah utama juga, sholat utama juga. Tapi yang paling unggul, paling utama bagaimana menggali akan masalah ilmu-ilmu agama. Bisa dipaham insyaallah ya. Alhamdulillah, semoga Allah SWT beri paham sama kita, beri kekuatan sama kita, selalu dan selalu mengistiqomahkan belajarnya, jadi pahaman, sehingga dapat ilmu yang manfaat, mengamalkan serta siap mendakwakan. Insyaallah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Suaranya mana? Walladzi turja syafa'atun awni minal ahwani muttahi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
يا أرحم الراحمين فرج عنا. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.